Ya, Mbak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Mbak Lulu? Alhamdulillah kabar baik. Pak Dwi Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik juga ya. Ini pulang pulang kerja memang. Iya, Ya, ya mungkin ini ya, ini nggak ada kaitannya dengan substansi tesis lagi, cuma mungkin saya punya beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa apa ya pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin lama menulis tesisnya ini ya karena uh, salah satu mahasiswa saya yang cepat menyelesaikan tesisnya ya Mbak Lulu itu ya jadi mungkin ada apa ya ya sharing-sharing lah strateginya nanti seperti apa gitu ya biar teman-teman bisa mengikuti jejaknya gitu ya. Ya, kemarin judul tesisnya apa Mbak Lulu ya? judul tesis saya pengembangan website berbasis gamifikasi pada elemen berpikir komputasional di SMK. Ya, coba mungkin dijelaskan gambaran singkat mengenai produk tersebut untuk apa dan bagaimana itu. Jadi kalau untuk produk tesisnya sendiri kan suatu website, tapi dijewantahkan dalam bentuk atau diterapkan beberapa elemen-elemen gamifikasi. Jadi elemen-elemen yang biasanya pada game, ada poin, ada badge atau lencana, dan lain-lain itu diterapkan pada website karena biasanya atau umumnya itu sudah banyak penelitian yang membuat suatu web, tapi jar tidak jarang hanya beberapa yang menerapkan gamifikasi, apalagi pada mata pelajaran informatika di elemen berpikir komputasional di SMK. Gitu. Ya, apa sih yang menyebabkan Mbak Lulu ini tertarik dengan web yang menggunakan gamifikasi ini? Kalau ketertarikannya karena banyak game saat ini yang dimainkan sama anak-anak bahkan anak kecil, Pak Dwi. Jadi dari SD itu ada game-game yang terkenal kayak Roblox, terus ada game mungkin kalau anak-anak kecil biasa main Mobile Legend atau Ya, Free Fire. Nah, karena dari situ ngelihat kayaknya kalau main game itu kan kayak ada apa ya intensitas yang lebih tinggi, terus ada ke arah kecanduan gitu. Kenapa nggak kita bikin kecanduan tapi belajar? Nah, oh, gitu jadi ya. dari situ. Nah, Iya, dari membuat situ Pak Dwi. ya membuat Saya sistem pengen, yang bikin siswa itu kecanduan untuk belajar itu ya karena ada betul, unsur-unsur gamifikasi tadi yang ya harapannya bisa menarik itu ya minat mahasiswa itu ya. Nah, kan ini sudah jadi ya websitenya sudah berjalan uji lapangan uji ahli dan lain sebagainya sudah selesai itu ya. Nah, dan ini kan termasuk mulai dari membuat produknya, kemudian menulis tesisnya, ke lapangannya sampai selesai itu kan termasuk cepat waktunya ya. Ada enggak trik atau langkah-langkah jitu sih supaya cepat? Nah ini karena ini sudah terbukti nih mungkin strategi khusus yang disiapkan Mbak Lulu itu kayak apa sih bisa uh, tepat waktu dan masuk kategori cepat ini. oke. Jadi sebenarnya em, kalau bisa kasih saran sama teman-teman, itu sekaligus ngasih saran kenapa harus S2 ya Pak Dwi. Ya Jadi ya boleh kalau boleh ya. kalau dari awal niatnya atau tujuannya memang jadi akademisi, ya harus Hmm. udah prepare dari awal bahwa nanti akan penelitiannya tentang apa, di mana itu lebih baik lagi gitu kan. Ya. Jadi paling enggak dari semester 2 itu udah ngetek gitu. Oke, lokasi penelitiannya di mana, terus em, terkait dengan the whole of apa namanya penelitian itu kan nanti kurang lebih akan seperti apa itu udah ada di bayangan. Jadi itu bahkan harusnya dari semester 1 2 udah kebayang itu. Nah, Jadi nanti sebelum ini tinggal ya, sebelum menulis tesis bahkan sudah ada rancangannya ya, idenya betul, itu ya, oh gitu ya ya betul. ya.
Nah, kalaupun nanti di kemudian hari di semester 3 yang lagi tren tentang media pembelajaran tertentu atau apa itu kan masih bisa sambil belajar ya Pak Dwi. ya, Tapi ya, paling enggak udah tahu nanti pengen penelitiannya tentang misalnya penelitian tentang kuantitatif atau misal tentang analisis dan lain-lain, paling enggak udah tahu dulu gambarannya. Jadi kalau udah tahu pasti kita udah kebayang tuh bab satunya gimana, 2 sama 3-nya gimana. Kalau 4 sama 5 kan ngikutin hasilnya ya Pak Dwi. ya, 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 ya. Gitu. Ya, berarti trik yang pertama itu mempersiapkan di semester-semester awal, ya, sebelum memulai tesis. Nah, itu yang Ya, pertama ya. Yang ya. kedua apa? Yang keduanya? Kalau yang kedua karena harus inget tujuan awal sekolah itu kan karena nggak murah ya biayanya. Ya, ya, ya. Jadi karena tertenggat sama waktu harus diselesaikan. Jadi selesaikan apa yang udah dimulai, setiap minggu harus berprogres. Walaupun misalnya sama Pak Dwi atau sama pembimbing yang lain belum bisa bimbingan, tapi paling enggak kita tetap mikirin tuh tesisnya kayak gimana. Kadang-kadang kan pas ngerjain tesis tuh ada bingungnya sendiri tuh ya Pak Dwi. Ya, Jadi ya, ya. nanti dulu deh bimbingannya, tapi paling enggak tiap minggu harus itu progres. Itu tips yang kedua. Mm-mm. Yang lainnya, tips Yang berikutnya, lainnya, karena kan itu baru istilahnya baru apa ya, baru belum pelaksanaan di lapangan ya. oke. Masih sifatnya ya dipikirkan kemudian ditulis gitu ya. Nah, Kalau bisa nambahin yang selanjutnya harus punya partner atau teman diskusi yang sama-sama lagi ngerjain tesis juga. hmm, Kalau karena kalau enggak, kita kadang kebingungan juga gitu. Makanya aku juga bersyukur dikelilingi teman-teman di pendidikan kejuruan kayak ada Mas Wahrul, ada Pak Sardi yang semangat banget kerjain tesisnya juga. Jadi kalau ada sama-sama teman diskusi tuh jadi kita nggak kehilangan arah gitu. Oh, ya, ya, ya. iya kesalahan-kesalahan pada revisi tesisnya jadi bisa dibantu juga. Itu Pak Dwi. Ya, ada teman diskusi ya. Mm-mm. Nah, kemudian di lapangan nih, pelaksanaannya ada langkah khusus nih karena kan harus berkomunikasi dengan banyak orang, institusi yang akan kita tempati untuk meneliti. Nah, ada mungkin triknya juga. Nah, kalau yang keempat, yang terkait dengan lapangan, ini memang apa ya, lebih ke privilege kali ya Pak Dwi. Hmm, Kalau kita punya em, apa ya, keuntungan tersendiri kalau memang sudah bekerja plus tahu beberapa lingkup di instansi pendidikan khususnya karena mau hmm, meneliti di instansi pendidikan. Jadi kayak misal ada alur prosedur yang harus dilalui kalau lewat dinas pendidikan, atau mungkin kalau beberapa sekolah tidak melalui itu. Jadi kan itu jadi benefit buat kita ya. hmm. Makanya nomor 4 mungkin itu harusnya juga udah dibangun dari dulu, networking Hmm. kali ya. Ya, networking ya, relasi ya, Iya, relasi relasi. ya, lingkungan kita kerja atau lingkungan lainnya yang kira-kira itu nanti berkaitan dengan tesis yang akan kita laksanakan ya. Nah, Iya, mungkin trik yang setelah ke lapangan kan punya data dan menulis. Nah, ini banyak mahasiswa itu setelah ke lapangan menulis hasil sampai selesai ini biasanya kan lama sekali. Nah, ini mungkin ada trik juga ini ya, menulisnya, menuangkan data-data itu dalam bentuk tulisan sehingga menghasilkan ya data hasil analisisnya, kemudian pembahasannya sampai kesimpulan. oke. Kalau untuk menulis hasil penelitiannya, dari mulai olah data, itu paling nggak harus spend waktu 1 atau 2 hari buat nonton tutorial di YouTube ya, Pak Dwi. Oh gitu ya. Berarti Iya, nonton tutorial ya. Oke, iya iya, iya. karena kalau enggak kan apa ya, bukan basicnya statistik, kadang suka lupa urutannya buat menghitung di SPSS kan. Jadi harus ditonton tuh berulang-ulang paling nggak 2 hari buat tutorial nontonnya. Iya iya. Terus kalau untuk hasil pembahasannya itu harus lebih banyak baca ini literatur. Karena kadang kalau dilihat lagi di hasil penelitian, kita tuh kayak mau ngomong apa gitu ya, menulis apa Hmm. gitu. Sementara sumbernya kok kayak nggak valid gitu. Jadi harus lebih banyak literatur yang dibaca supaya yang kita tulis itu benar,
terus yang kita tulis itu bisa terpercaya, dipercaya sama pembaca. Itu jadi dua hal kalau untuk bab 4. Ya, berarti tadi melihat di YouTube atau dimanapun ya, cara menganalisis, cara membaca hasil analisisnya ya, sampai bisa diinterpretasikan hasilnya itu ya, dan kemudian untuk pembahasan juga membaca banyak literatur ya, 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 oke ya. Jadi itu beberapa trik yang mungkin nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang lain ya. Kemudian saran mungkin khusus teman-teman yang belum atau masih kayaknya lama tidak maju-maju, ini sarannya apa? Selain dari trik-trik yang tadi, kalau trik-trik tadi kan itu memang kayaknya ada sifat personal juga. Jadi kalau saya punya niat yang apa ya, yang harus segera selesai, maka bisa selesai. Nah, mungkin ada saran-saran buat teman-teman lainnya yang sedang menulis tesis supaya bisa cepat. kalau untuk saran buat temen-temen supaya bisa mulai lagi ngerjain tesis, paling em, mungkin karena bingung mau mulai tesisnya dari mana ya Pak Dwi. Jadi buat teman-teman mungkin nggak apa-apa, tanya aja sama teman-teman yang udah selesai tesis, diskusi aja pasti akan dibantu. Karena kalau nggak bilang atau nggak mau menceritakan tesisnya seperti apa ya nanti nggak akan mulai lagi gitu. Jadi udah nggak usah takut, diskusi aja sama teman-teman yang udah selesai tesisnya. Terus yang kedua paling kalau udah dijalanin, ikutin arahan pembimbing, ya nanti akan selesai dengan sendirinya gitu. Asal kita mau berusaha buat menyelesaikan tesisnya itu sendiri. Jadi mindsetnya yang harus dirubah sih. Jangan takut dulu kalau nggak tahu harus gimana atau misalnya kualitas tesisnya jelek atau gimana, nggak usah mikir yang aneh-aneh, mulai aja dulu gitu Pak Dwi. Kalau ada mahasiswa yang takut loh maju, nah itu ada salahnya mana? Kalau Mbak Lulu itu kan apa frekuensinya eh, tidak jauh gitu ya, antara satu bimbingan dengan yang lain. Ada teman-teman itu yang frekuensinya eh, lama ya, panjang gitu ya. Mungkin takut apa saya nggak tahu juga itu. Hmm. Itu. Iya, jadi apa namanya terkait dengan pikiran negatifnya entah takut atau bagaimana dan yang lainnya mungkin harusnya disingkirkan terlebih dahulu karena kan merusak mindset kita ya, Prof. Pak Dwi. Ya. Takutnya jadi malah makin gak mau maju gitu karena beberapa temenku juga ada yang kayak gitu, Pak Dwi. Ya. Gitu. Nyatanya kalau sering maju menakutkan nggak ini Mbak Lulu? Kan masih ya termasuk ada dengan saya itu sepertinya takut maju atau gimana. Teman-teman yang lain seminggu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali mintanya ya. Malah yang Hmm. lain tidak maju-maju. Apa mungkin takut? Saya nggak tahu juga itu ya. Malah kalau semakin kita sering konsul, semakin kita sering maju bimbingan, jadi tahu kan salahnya di mana, benernya yang mana. Jadi malah itu jadi harusnya mempermudah kita buat selesaikan tesisnya gitu. Ya, betul. Ya, itu memang seharusnya begitu sehingga kalaupun ada sesuatu yang harus diperbaiki kan berarti cepat ketahuan, kemudian cepat diselesaikan, berikutnya maju lagi ya. Nanti kan yang ketahuan kurang-kurang itu makin sedikit ya. Nah, itu ya Nah, jadi itu. Ada nggak orang yang paling support studi ini Mbak Lulu? Bukan pembimbing ya, kalau pembimbing kan tugas dan kewajiban itu ya. Mungkin ucapan terima kasih nggak nah, siapa ya? Kalau rahasia yang nggak usah disebutkan, yang orang-orang support yang inilah ya. Siapa saja mungkin. kalau yang paling support pasti orang tua, Ya, terus orang tua ya. ada adik-adik di rumah juga. Itu support banget, apalagi kan kalau harus bolak-balik Semarang, harus prepare dan lain-lain itu pasti ikut riuh juga di rumah ngingetin berangkat teh pagi gitu kan jam 5 ya dari sini. Ya, ya, Jam ya. 5 pagi gitu Pak Ya, Dwi. ya mungkin nih yang terakhir kesan selama bimbingan dengan pembimbing. Apa kesannya mungkin? Mungkin untuk ya evaluasi saya
kemudian nanti perbaikan saya gimana. Mungkin ada kesan-kesan apa gitu. Hmm. Kalau kesan-pesan sama Pak Dwi selama membersamai pembimbingan tesis ini sangat menyenangkan karena Kenapa itu? eh, menyenangkannya karena sedetail itu gitu. Hmm. Dibaca ya semua isi tesisnya tuh benar-benar sedetail itu. Terus kalau terkait dengan apa namanya penulisan tesisnya, karena selain daripada detail itu kan berarti lebih ke arah perfeksionis ya, jangan sampai salah titik koma Hmm. dan kontennya juga begitu. Jadi eh, sangat membantu sekali Pak Dwi Ya, karena berkolaborasi dengan dosen dua, dosen yang kedua eh, tidak terlalu detail, tapi beberapa part ada bagian yang menunjang juga gitu. Jadi kalau sama Pak Dwi menyenangkan karena bisa mempermudah pengerjaan tesis juga. Karena kalau misalnya nggak ada jawaban dari Pak Dwi atau lama kan kita bingung juga ya nungguinnya gitu. hmm, Tapi Pak Dwi hmm, lumayan cepat ngasih feedback. hmm. Susah ketemu nggak kalau mau bimbingan dengan saya? Enggak, gampang banget. Oh itu ya, 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 makasih ya. Ini mungkin ya pembelajaran buat saya juga dan mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman mahasiswa saya khususnya ya beberapa tips-tips atau strategi supaya cepat selesai. Karena saya tuh memperhatikan setiap mahasiswa itu kayaknya punya style atau gaya menyelesaikan tesis yang berbeda-beda ini ya. Nah ini saya coba beberapa mahasiswa yang kemarin sudah lulus itu saya gali, ternyata ada banyak versi itu ya, sehingga mungkin nanti saya bisa apa ya membuat satu apa ringkasan, ternyata banyak aspek yang mungkin menghambat, mungkin mendukung dan lain-lain, sehingga ya mungkin bagi saya itu banyak masukan juga ya untuk bimbingan-bimbingan yang selanjutnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan yang terakhir mungkin ini. Ada yang disampaikan mungkin ya saya nggak tahu kepada siapa dan lain-lain. Ke pasca boleh juga ke pasca. Eh, paling yang terakhir eh, ini sebenarnya yang pengen saya S2 tuh ayah saya Pak Dwi. Ayah ya pengen S2 ya. Ya, Nah, ya, terus ya. pas waktu ngerjain tesis dari tahun lalu bulan Mei 2023 itu berpulang. 2023. Ya tahun lalu. Oh itu ya. Oh nggak ada informasi sampai ke saya ya mungkin. Ya, ya Iya jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi harapannya sudah tercapai ya. Mungkin itu salah satu motivasi juga ya sehingga Pak Lulu itu bisa mengejar. Ya mudah-mudahan nanti mau dilanjutkan S3, mudah-mudahan UNES sebentar lagi membuka S3 pendidikan vokasi. Kalau mau boleh boleh. ya, ya barangkali saja mungkin ini sedang berproses ya mudah-mudahan ya, segera di launching gitu ya. Persiapannya Amin. sudah baik. Ya, saya kira itu Mbak Lulu ya. Terima kasih ini apa tips-tips untuk bisa menyelesaikan tesis dengan cepat. Ya mudah-mudahan selama kuliah di UNES ini ya ini menjadi satu bekal yang apa ya yang sangat nanti support untuk kesuksesan setelah lulus dan bekerja di lapangan. Ya, saya kira itu ya Mbak Lulu ya. Terima kasih Iya, Pak. apa namanya diskusi umumnya ini ya untuk pembelajaran buat kita semua. Mungkin itu ya sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Dwi. Sama-sama Mbak Lulu ya. Semoga bisa meninggalkan.